Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Jadi di video kali ini gue akan sharing mengenai pengalaman saya pinjam di aplikasi Dana Digital. Dan untuk aplikasi Dana Digital ini salah satu aplikasi pinjaman online yang viral ya beberapa waktu yang lalu, dikarenakan aplikasi ini mereka melakukan sponsor ya di Play Store. Dalam artian mereka mengiklankan aplikasi mereka di Play Store. Jadi ketika kita cari kata pinjol di Play Store, aplikasi ini muncul paling atas ya. Dan sebelumnya aplikasi ini sudah sempat kita review secara lengkap ya. Dan ternyata ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Jadi sangat-sangat berbahaya sebenarnya ya, dan resikonya sudah pasti ada. Dan di sini gue akan jelasin semuanya dan apa yang harus dilakukan ketika teman-teman itu sudah terlanjur melakukan pinjaman di aplikasi Dana Digital ini, teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih jauh, di sini gue mohon support dan dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel SM Vintage ini untuk mendapatkan informasi tentang aplikasi pinjaman online, review pinjaman online, dan tentang keuangan lainnya, teman-teman semuanya. Nah, oke. Jadi untuk aplikasi ini memiliki pinjaman maksimum ya di angka 30 juta dengan tenor katanya 180 hari dengan bunga yang katanya juga itu sekitar 0,03% per hari. Namun teman perlu tahu ya, untuk aplikasi ini yang ada di depan ini hanyalah sebuah iklan mereka. Ya, hanyalah tampilan depan. Ketika teman-teman sudah mengirim data teman-teman, itu tidak akan mendapatkan limit sebanyak ini ya. Pastinya jauh di bawah itu, palingan hanya mendapatkan limit 600 sampai dengan 1.800.000 rupiah, seperti itu. Dengan tenor tidak akan mencapai 180 hari, yang dimana biasanya untuk pinjol ilegal seperti ini hanya diberikan tenor sekitar 7 harian ya teman-teman semuanya ya. Dengan bunga itu tidak ada yang atur ya, karena aturan OJK biasanya itu mewajibkan pinjol resmi itu di angka 0,4% per hari. Namun untuk pinjol ilegal seperti ini tidak ada yang mengatur mengenai regulasi bunga hariannya, teman-teman. Jadi suka-suka mereka untuk memberikan bunga kepada nasabah, seperti itu ya. Dan pastinya pinjam di sini itu membutuhkan KTP, verifikasi wajah, kontak darurat ya. Belum lagi aplikasi ini ingin mengakses data-data pribadi yang ada di HP kita ya, seperti galeri, kontak, log panggilan, mikrofon, kamera, lokasi, dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya sudah sangat berbahaya ya, seperti itu. Nah, oke. Dan ketika kita sudah mengajukan pinjaman di aplikasi ini, di sini kita bisa lihat ya, kita sudah diverifikasi ya untuk nominal pinjaman 1.400.000, 1.800.000 ya. Ini saya pastikan ini tidak akan cair ya, seperti itu ya. Walaupun katanya proses verifikasi maksimal 24 jam. Namun teman-teman tidak usah berharap ini akan cair, teman-teman semuanya ya. Ini sudah pasti hanya penipuan saja, tidak akan bisa cair. Walaupun meskipun cair, itu biasanya potongannya sangat besar. Ketika teman-teman pinjam di 1.400.000, itu yang teman-teman terima hanya sekitar 800 ribuan saja ya. Karena ya potongannya sangat besar untuk biaya pencairan, karena aplikasi ini sekali lagi tidak ada yang mengatur dan tidak ada aturan yang mengenai bunga dan potongan biaya pencairannya, teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi memang sangat dirugikan untuk yang sudah pinjam di aplikasi ini ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman itu tidak cair, dalam artian masih dalam status sedang diverifikasi terus, itu teman-teman harus bersyukur ya, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur pinjam di aplikasi ini dan berencana galbay, itu teman-teman itu sudah pasti dan sudah jelas data pribadi teman-teman itu akan disebar oleh pihak aplikasi ini, dan mereka akan menghubungi seluruh kontak darurat teman-teman ya. Di luar kontak darurat juga yang ada di HP teman-teman itu pasti mereka akan hubungi untuk mempermalukan teman-teman pastinya. Jadi teman-teman itu akan malu sendiri. Dan saran saya buat teman-teman yang sudah pinjam di aplikasi ini, lebih baik segera melunasinya sebelum hal tersebut terjadi. Dan buat teman-teman yang belum atau masih dalam proses verifikasi, itu tidak usah dilanjutkan. Lebih baik tidak cair daripada cair ya teman-teman semuanya, karena sudah saya jelaskan semuanya ya. Dan sudah pasti aplikasi ini akan menyebar data, menghubungi di luar kontak darurat. Kontak yang ada di HP kita itu mereka akan sedot semuanya, mereka akan ambil, dan mereka akan menyebarkan data pribadi kita kepada pihak kontak tersebut, sehingga kita yang akan merasa malu, teman-teman semuanya, seperti itu. Nah,
Jadi lebih baik jangan sampai pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal, apalagi berencana menggalbay seperti aplikasi dana digital ini ya, seperti itu. Karena resikonya sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat memalukan teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, jadi ya itu adalah pengalaman pinjam di aplikasi. Oh ya, gue lupa menjelaskan ya. Untuk aplikasi ini akan intens melakukan penagihan sebelum jatuh tempo ya. Jadi 4 hari setelah uang tersebut cair, mereka sudah akan mengancam kita di WhatsApp ya. Mereka akan mengancam kita di WhatsApp dan ingin melakukan penyebaran data walaupun belum jatuh tempo, teman-teman semuanya. Jadi sangat mengerikan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah pinjam lebih baik dilunasin, dan buat yang masih diverifikasi lebih baik jangan dilanjutkan untuk mencairkan pinjaman, seperti itu. Jadi untuk video kali ini sudah cukup sampai di sini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat teman-teman. Sekian dan terima kasih.